Langsung saya diperintahkan ambil kemoceng. Bapak Ibu Saudara bisa tahu kemoceng itu ya, ada bulunya. Nah, ada rotannya, maksud saya ada rotannya itu utuh seperti jari telunjuk lah ini ya. Rotannya utuh panjang, masih utuh. Lalu saya diperintahkan untuk membuka baju dan membuka celana tanpa ada pelindung. Dan langsung saya dihajar habis-habisan dengan rotan di situ. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Di usia 7 tahun saya mau masuk percaya terima Yesus, saya mau masuk gereja dan saya menerima. Yang pertama tadi saya ketakutan, yang kedua saya menerima bagaimana penderitaan yang luar biasa. Saya dihajar, saya digebukin, saya dipukulin dengan kemoceng. Dan kemocengnya itu, rotannya yang utuh itu sampai hancur. Ya, sampai hancur. Bayangkan betapa kerasnya pukulan-pukulan dan sekujur tubuh saya bengkak-bengkak biru. Itu sakitnya luar biasa Bapak Ibu Saudara. Menderitanya luar biasa. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kita berjumpa kembali saat ini bersama dengan saya Buyung Kosa Putra. Saat ini kita ada di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung saya, dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya, pilih di situ ya semua notifikasi. Tujuannya apa? Supaya ketika ada video-video yang terbaru, Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya ketika video ini diupload. Di sini saya mau mengisahkan bagaimana kisah pertama kali saya berniat untuk masuk dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena saya memang latar belakangnya bukan dari orang Kristen. Saya latar belakang beragama Buddha. Saya dari kecil rajin ikut sekolah minggu di wihara. Saya rajin pergi ke Tepekong. Waktu itu kami tinggal di daerah Kebayoran Lama. Dan sering sekali saya pergi ke Tepekong di sana. Apalagi saat Ceit, Capgo gitu ya. Nah itu saya sering sekali pergi beribadah. Saya rajin sekolah minggu di wihara. Lalu saya juga sampai pada akhirnya di sana menjadi pengajar sekolah minggu, remaja, bahkan saya menjadi pandita. Gitu ya. Nah itu singkat cerita saja. Nanti akan kita ceritakan di konten-konten berikutnya gitu. Di sini saya akan mengisahkan bagaimana awal mula pertama kali saya mau masuk menjadi orang Kristen. Bukan kebahagiaan yang saya terima, tetapi justru penderitaan, penganiayaan, kesakitan. Pada saat itu karena saya rajin ke wihara, lalu saya berkata sama papa saya ingat, "Pa, izin Buyung mau masuk gereja boleh nggak? Maksud jadi orang Kristen maksudnya." Lalu papa saya bertanya, "Kenapa lu mau jadi orang Kristen?" gitu. Ya ceritanya bahasanya begitu ya. Kenapa lu mau jadi orang Kristen? Saya berkata begini, jadi orang Kristen tuh enak. Sembayangnya nggak perlu dihafal. Karena saya dulu harus menghafal banyak sekali ayat-ayat, ya paragraf demi paragraf, bait demi bait, semua yang harus didoakan, yang harus dibacakan saat kita bersembahyang. Papa saya tidak menjawab iya dan tidak menjawab tidak, Bapak Ibu Saudara. Lalu suatu hari di hari Minggu, ini saya sekitar berusia waktu itu sekitar 7 tahun, kalau tidak salah ingat ya. Saya izin sama orang tua saya, izin ke wihara untuk sekolah minggu. Saya masih rajin-rajinnya sekolah minggu tuh ya. Saya pergi dari rumah, jalan ke wihara. Tetapi di tengah jalan, saya justru tidak sampai ke wihara. Saya berbelok dan saya masuk ke dalam sebuah gereja. Saya tidak ingat gereja itu masih ada atau tidak sekarang ya. Harusnya sih masih ada gitu kan ya. Saya berbelok dan saya masuk ke gereja tersebut. Lalu saya ikut sekolah minggu di gereja. Bayangkan tadinya saya harusnya ikut sekolah minggu di wihara, tapi saya bersekolah minggu di gereja.
Di sekolah minggu di gereja saya dapat sukacita yang luar biasa, bahkan ketika pulang dapat hadiah. Waktu itu dapat hadiah mewarnai. Mewarnai, di situ ada gambar Tuhan Yesus yang harus kita warnakan. Nah, itu senang sekali rasanya. Begitu saya pulang, saya mulai berpikir gimana caranya. Karena kalau saya bawa gambar ini pulang, ketahuan. Pasti akan dimarahi, pasti akan ribut nih, pasti akan diomel-omelin gitu kan ya. Udah takut. Ketakutan pertama itu. Lalu apa yang harus saya pikirkan? Saya tidak berani menyobek gambar tersebut, Bapak Ibu Saudara. Karena di dalam benak saya gambar itu sakral, suci. Jadi saya tidak berani menyobek dan membuangnya. Jadi saya melipatnya, caranya gimana ngumpetinnya? Saya masukin di pusar di sini, di pas celana di pinggang gitu ya. Saya masukin di pas celana di pinggang, saya masukin. Nah, saya pulang. Tetapi begitu pulang, alhasil orang tua mengetahui. Ya, namanya orang tua kalau ada hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk yang disembunyikan atau yang terjadi sama anaknya, pasti tahu Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin tidak tahu, pasti tahu. Dia punya feeling yang kuat. Ketika ditanya itu apa, dan saya tunjukin ternyata gambar-gambar Tuhan Yesus. Mengetahui apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, langsung saya diperintahkan ambil kemoceng. Bapak Ibu Saudara bisa tahu kemoceng itu ya, ada bulunya. Nah, ada rotannya, maksud saya ada rotannya itu utuh seperti jari telunjuk lah ini ya. Rotannya utuh panjang, masih utuh. Lalu saya diperintahkan untuk membuka baju dan membuka celana tanpa ada pelindung. Dan langsung saya dihajar habis-habisan dengan rotan di situ. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Di usia 7 tahun saya masuk percaya terima Yesus, saya masuk gereja dan saya menerima. Yang pertama tadi saya ketakutan, yang kedua saya menerima bagaimana penderitaan yang luar biasa. Saya dihajar, saya digebukin, saya dipukulin dengan kemoceng. Dan kemocengnya itu, rotannya yang utuh itu sampai hancur. Ya, sampai hancur. Bayangkan betapa kerasnya pukulan-pukulan dan sekujur tubuh saya bengkak-bengkak biru. Itu sakitnya luar biasa Bapak Ibu Saudara. Menderitanya luar biasa. Saya tidak berani lagi setelah itu keesokannya untuk pergi ke gereja. Dan saya memilih untuk kembali ke wihara. Saya tetap beribadah sekolah minggu rajin di wihara. Kenapa? Ya takut digebukin lagi lah Bapak Ibu Saudara. Itu penderitaan. Lalu kenapa saya jadi Kristen, apalagi jadi pendeta sekarang? Nanti saya akan cerita lagi di episode-episode selanjutnya. Tidak mungkin saya ceritakan langsung sekaligus di sini, Bapak Ibu Saudara. Singkat cerita, saya tetap aktif lagi di sana. Dan di sini saya membagikan kisah ini, bahwa ketika kita mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan berpikir muluk-muluk kita mau langsung senang, kita mau langsung bahagia. Justru disinilah saya berpikir bahwa Tuhan izinkan semua penderitaan itu. Di mana penderitaan itu yang merubah karakter saya, hidup saya, dan diproses demikian luar biasa. Kita harus menghargai waktu hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, bahkan anak-anak muda yang menyaksikan konten ini, kalau engkau masih memiliki kesempatan untuk beribadah dengan benar, beribadahlah. Jangan sia-siakan waktunya. Apalagi kalau orang tua kita masih mengizinkan kita untuk beribadah. Pergilah. Jangan biarkan apa yang terjadi seperti saya ketika mau pergi saja, beribadah ke gereja saja, tidak bisa kan? Nggak boleh kan? Ya karena memang satu dan lain hal, belum untuk unsur-unsur okultisme yang ada di belakang semua ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi di sini saya mengajak, ayolah. Rajin-rajinlah kita mencari Tuhan. Rajin-rajinlah kita beribadah. Selagi masih ada kesempatan. Dan jangan berpikir praktis. Percaya Tuhan, bebas dari masalah. Percaya Tuhan, bebas dari hutang. Percaya Tuhan, maka penyakit sembuh. Ya, mujizat ada Bapak Ibu Saudara. Mujizat ada. Dan pasti terjadi. Tetapi yang menjadi motivasinya jangan di situ. Yang menjadi motivasinya adalah bagaimana kita menemukan Sang Pencipta kita. Tuhan kita. Mengabdi kepadanya. Itu dia. Ketika kita mengabdi, percaya kepadanya, Tuhan pasti memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan jangan berharap berkatnya, tapi cari sumber berkatnya. Ingat itu. Bagaimana kita berkenan, bagaimana kita hidup sesuai dan menyenangkan hatinya. Banyak orang salah.
mencari Tuhan karena mau bebas dari masalah. Setelah bebas dari masalah, justru jadi masalah karena dia menjauh dari Tuhan. Cari Tuhan supaya kita mengenal pribadinya, supaya kita bisa berubah menjadi seperti apa yang dia inginkan. Kita mengabdi kepadanya, kita menyenangkan hati Tuhan supaya kita berkenan. Ingat Bapak Ibu Saudara, karena hidup kita di dunia ini sementara. Ada kehidupan kekal di mana nanti Tuhan yang menjadi pemimpin rajanya di sana dan kita dipanggil untuk memerintah bersama-sama dengan Dia. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan waktu hidup kita yang singkat di dunia ini terbuang sia-sia. Maksimalkan. Yang bekerjalah dengan rajin, dengan tekun, dengan ulet maksimal. Yang berbisnislah dengan jujur, dengan benar, dengan caranya Tuhan. Pasti Tuhan berkati. Yang belum punya pekerjaan, percaya Tuhan pasti buka jalan. Cari pribadinya. Puaskan, senangkan hatinya. Berjalanlah di dalam hadiratnya setiap saat. 24 jam berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan mencari Tuhan hanya karena ada masalah. Carilah Tuhan sebelum engkau memiliki masalah. Ayo kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan 24 jam setiap hari. Penuhi hari-hari hidup kita yang singkat di dunia ini agar bisa menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati, jangan biarkan berkat rohani ini berhenti di tangan Bapak Ibu Saudara. Jangan genggam sendiri. Tapi belajarlah kita memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita sayangi. Dengan cara apa? Dengan cara cukup Bapak Ibu Saudara men-share video ini kepada mereka. Dan mereka pun diberkati. Kan tidak tahu ada orang-orang yang membutuhkan informasi di dalam konten ini. Dan ketika mereka menerimanya, mereka diberkati, mereka dikuatkan, mereka ditolong. Maka Bapak Ibu Saudara sudah ambil andil memberkati mereka. Bagi Bapak Ibu Saudara juga yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, mari dukung channel ini supaya channel ini juga kita berdoa bersama dipakai menjadi alat untuk memberkati banyak orang. Mari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, dan lupa pilih semua notifikasi kita aktifkan supaya ketika ada video-video yang terbaru, Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya. Tuhan memberkati, salam transformasi.